Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. Shadaqallahu azim. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah salat Jumat Masjid Al-Fawd yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji syukur atas Allah yang mana pada kesempatan dan momentum yang mulia ini kita bisa hadir di masjid ini dalam rangka melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat beriring salam tetap tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat perjuangan beliau, keluarga, para sahabat, orang-orang mukmin muslim, sehingga agama yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ini telah sampai kepada diri kita. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sejenak kita memuhasabah, mengintrospeksi diri kita masing-masing dengan saling mengingatkan dalam bingkai keimanan, kesabaran, melakukan amal soleh, ketakwaan kepada Allah, menjalankan apa yang Allah telah perintahkan, dan sejauh mungkin menjauhi apa yang Allah telah larang kepada kita semuanya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahmatullah. Rasulullah SAW, beliau diutus di muka bumi ini tiada lain kecuali untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak manusia, sebagaimana sabda yang beliau sampaikan dalam hadis, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya kata Rasulullah, aku diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Makanya kita bersyukur atas hadirat Rasulullah SAW yang Allah utus untuk menyampaikan risalah dakwah ini. Kehadiran beliau merupakan rahmat atau rahmat bagi semesta alam ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahmatullah. Oleh karena itu, dalam menyampaikan dakwah, beliau meneruskan perjuangan dakwah dari nabi-nabi sebelumnya atau ajaran sebelumnya, tentunya banyak tantangan. Makanya ketika kita menghadapi tantangan, baik itu nanti di lingkungan kita, mungkin keluarga kita, bahkan orang-orang sekeliling kita, itu sudah sunatullah. Makanya orang yang terbaik di antara kita, orang yang menyeru dalam kebaikan. Hendaklah di antara kita ada yang menyuruh dalam kebaikan, mencegah perbuatan mungkar. Di dalam surat Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Orang-orang yang mengajak dalam kebaikan, mencegah perbuatan keji dan mungkar, bukan hanya saja para malaikat, mereka mendoakan yang terbaik bagi orang yang bertakwa, tetapi makhluk, bahkan makhluk yang berada paling dasar di lautan, mereka berdoa mendoakan orang-orang yang menyuruh dalam kebaikan ini. Mereka tidak akan pernah takut, mereka tidak pernah getar. Wala takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bahkan mereka mendapatkan kemenangan, kebahagiaan, wa ulaika humul muflihun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahmatullah. Kalau kita melihat kemungkaran, apa yang harus kita lakukan? Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi
fa illam yastati fa bi qalbi wa dzalika adhafu minal iman. Siapa yang melihat kemungkaran baik di lingkungan saudara dan orang-orang sekelilingnya, maka dicegah dengan tangan, tidak mampu dengan tangannya, dengan lisannya, tidak mampu dengan tangan dan lisannya, dengan hati kita membenci atas sebuah perbuatan maksiat atau kejahatan yang berada di lingkungan kita, walaupun ini iman yang paling lemah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin maqullah. Kalau kita rajin sendiri dalam beribadah, tidak pernah menyuruh orang lain, menyeru, mengajak, menghina orang lain, biasanya orang akan memuji kita. Mereka mengatakan kita abid ahli ibadah, karena kita hanya ibadah untuk diri kita sendiri, tanpa mengajak orang lain, tanpa bersama-sama untuk menggapai ridha rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi seorang mukmin muslim sejati bukan hanya saja kebaikan untuk dirinya, dan dia mengerti, memahami bahwasanya Islam ini datang, Rasulullah SAW menyuruh kebaikan untuk bersama-sama menggapai ridha rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga baginda besar Nabi Muhammad SAW ketika beliau sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, orang-orang memuji beliau dengan laqab atau julukan Al-Amin, orang yang sangat dipercaya. Karena orang-orang Quraisy ketika itu menitipkan sebagian hartanya kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, dan mereka kembali lagi menemui harta mereka yang telah dititipkan kepada Nabi. Tidak sedikit pun harta tersebut berkurang. Setiap apa yang diucapkan dari lisan yang tidak berkurang dari beliau, beliau sampaikan dengan jujur. Ketika mendapatkan amanah, beliau laksanakan amanah dengan baik. Beliau menyampaikan bahkan beliau memiliki kecerdasan yang luar biasa. Itulah sifat baginda besar Nabi Muhammad SAW: siddiq, amanah, fatona, dan tabligh. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minullah. Dan ketika beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau menyampaikan risalah dakwah ini baik proses melalui sembunyi-sembunyi, kemudian diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan terang-terangan. Maka begitu banyak cobaan yang beliau hadapi, bukan hanya saja cacian, hinaan. Beliau dikatakan Muhammad, na'udzubillah, mengatakan Nabi Muhammad sudah tidak waras lagi, Nabi Muhammad gila, penyair, pesihir, membawa agama baru yang telah merubah keyakinan dari kepercayaan nenek moyang mereka. Kemudian pada suatu hari Rasulullah SAW mengumpulkan orang-orang Quraisy untuk mendengarkan dan ingin tahu apakah mereka masih mempercayai baginda besar Nabi Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah? Wahai kalian yang hadir di sini, percaya tidak kalau detik ini juga ada pasukan di belakang kita yang mereka akan menyerbu memerangi kita? Semuanya mereka serentak mengatakan, ya Muhammad, kami percaya, karena tidak pernah kami dapatkan engkau dalam keadaan berbohong. Kemudian beliau menegaskan lagi, percaya tidak kalau saya ada Muhammad bin Abdullah, utusan Allah Subhanahu wa taala, khatimul anbiya, penutup para nabi, menyampaikan risalah dakwah, yakni menyampaikan agama Islam, untuk sama-sama meninggalkan kalian dan kita semua sesembahan lebih kurang 360 berhala, ada Lata, ada Uzza, ada Manat di dalam dan di luar Ka'bah untuk kita tinggalkan. Kemudian mereka mulai mencemoohkan, bukan hanya cacian, hinaan, tapi taruhannya adalah nyawa. Dan ini adalah tantangan dalam berdakwah, tantangan dalam menyuruh kebaikan. Pasti ada orang yang menyuruh atau bersama kita dalam risalah dakwah ini, atau mungkin sebaliknya menjadi musuh kita yang nyata. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minullah. Yang paling menyedihkan ketika beliau menyampaikan ini, pamannya Abu Lahab tiba-tiba berdiri ingin mempermalukan baginda besar Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, alihada jama'tana, hanya sekedar ini saja kami dikumpulkan untuk mendengarkan ucapanmu atau berita yang tidak layak kami dengar. Tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad. Di depan banyak orang beliau dipermalukan.
Dan ina asbabun nuzul tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak sampai di sini perjuangan beliau yang beliau hadapi dengan tantangan yang luar biasa. Tetapi baginda besar Nabi Muhammad SAW tetap bersabar. Beliau diiming-imingi, Muhammad, mau apa engkau, silakan pilih. Mau kaya raya kami kumpulkan harta yang ada di Jazirah Arab ini menjadi milikmu. Ya Muhammad, engkau ingin wanita, kami kumpulkan wanita tercantik di sini menjadi istrimu. Ya Muhammad, memerlukan tahta, jabatan, hari ini kami angkat engkau menjadi pemimpin kami. Semuanya ditolak oleh baginda besar Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi, orang-orang nonis, orang-orang kafir Quraisy ketika tidak pernah berputus asa. Jelas-jelas mereka dalam jalan yang tidak benar, tetapi dengan percaya dirinya, mereka tidak pernah berputus asa untuk selalu menghadang dakwah baginda besar Nabi Muhammad SAW. Kenapa kalau kita melakukan kebaikan tidak kita seru, kita isyaratkan, padahal kita sudah menyampaikan kebaikan. Sementara banyak di luar sana pelaku maksiat update status, pelaku maksiat atau pencuri, mereka terang-terangan bangga dengan kemaksiatan dan kejahatannya. Bahkan kafir Quraisy mereka mengatakan kepada Muhammad, ya Muhammad, bagaimana kalau hari ini kami bersama kaum kami bersamamu untuk menyembah Tuhanmu, kemudian esok hari kamu dan sahabatmu bersama kami untuk menyembah Lata, Uzza dan Manat tadi. Dan inna asbabun nuzul lakum dinukum wajadin, katakan ya Muhammad, engkau komitmen istiqomah, keyakinan mereka adalah keyakinan mereka, sedangkan engkau harus istiqomah menyembah Allah Subhanahu wa taala bi'ilali kalimatillah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sekali lagi orang-orang kafir tidak pernah berputus asa untuk menghadang perjuangan baginda besar Nabi Muhammad SAW. Semua cara sudah dilakukan. Kemudian mereka memiliki ide bagaimana kita dekati pamannya Nabi Muhammad, yaitu Khalid, untuk disampaikan, siapa tahu dengan menyampaikannya langsung pamannya, kemudian Nabi Muhammad berhenti dalam berdakwah. Kemudian setelah mereka menemui pamannya dan pamannya langsung menceritakan dan menyampaikan titipan pesan dari kafir Quraisy tadi, Nabi Muhammad SAW beliau sejenak terdiam sambil menangis dan bersumpah, ya ammi wahai pamanku, wallahi demi Allah wahai pamanku, law wadaw samsa fi yamini wal qamara fil yasari ala an atruka hadzal amal. Wahai pamanku, demi Allah sampai hari kiamat, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku untuk mencegah saya dalam meneruskan perjuangan dakwah ini, risalah dakwah ini yang Allah ridhoi, demi Allah wahai pamanku, saya tidak akan pernah berhenti. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, belum seberapa tantangan dakwah kita mengajak kebaikan. Atau mungkin kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, sudahkah kita mengingatkan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, orang-orang sekeliling kita? Atau mungkin kita diam ketika ada pelaku maksiat di depan kita, kita justru bangga dengan kemaksiatan, kejahatan yang kita lakukan. Mudah-mudahan khutbah yang singkat diberikan kepada kita, apa yang kita cari di dunia ini? Apakah masih saat ini kita berlomba-lomba mengejar-ngejar dunia, mengumpulkan harta, sementara kita mencintai harta dunia, takut akan kematian, hubud dunia wa karahiyatul maut? Siapakah kita kalau hari ini juga, detik ini juga, atau setelah sholat ini kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa yang kita persiapkan kecuali untuk menyeru dengan kebaikan? Tugas kita hanya menyampaikan. Ketika kebaikan ini disampaikan, didengar oleh orang lain, dia melakukan atau tidak, itu adalah urusan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab kita kepada Allah, insya Allah sudah kita bertanggungjawabkan kalau kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di pengadilannya nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahu azim. Amma ba'du fa ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairati rabbi ighfirli wa anta khairur rahimin. Allahumma a'izzal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wal yahudaz zalimin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin wa ansur mujahidin fi Gaza wa khirafa fi kulli makan khususan fi badatina Indonesia. Allahumma damda Amerika wa umala'aha. Allahumma sabbit salahum wa zalzil aqdamahum. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma sahhil umurana wa umura walidina wa umura hadhihi qarya pesona madamat fis samawati wal ard waj'alna minas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la